Kita akan mengawali video ini dari 3 pertanyaan penelitian yang saya buat ini. Teman-teman bisa baca dulu. Saking gabutnya mungkin ya, akhirnya saya melanjutkan ke video spektrum cahaya biru. Dan penjelasan video kali ini akan coba menyentuh tanda kutip fenomena aneh yang dialami oleh Bunda Maryam atau Ibunda Nabi Isa, dan akan dicermati menggunakan model-model atau pendekatan yang ada di riset sains fisika kuantum. Sebelumnya, di video yang ini, teman-teman bisa menonton penjelasan tentang simbol bahwa malaikat dari hadis yang ini itu tercipta dari cahaya, dan cahaya secara sains itu disimbolkan dengan spektrum Magicu Hibiniu, merah sampai ungu. Dan bagi riset abal-abal teoritis yang saya lakukan ini, bahwa spektrum Magicu Hibiniu itu adalah simbol dari semesta para malaikat beserta karakter mereka masing-masing. Dan secara kebetulan, tanda kutip, ternyata spektrum biru adalah spektrum pertama yang bisa menendang elektron atau mengubah ikatan elektron dalam materi. Dan ketika spektrum biru itu dipancarkan, ditembakkan, radiasinya itu bisa mengubah susunan struktur atau ikatan atau tarian elektron pada materi yang terkena radiasi cahaya biru tersebut. Berbeda dengan spektrum merah, jingga, kuning, dan hijau. Magicu Hi, merah, jingga, kuning, hijau. Sebesar apapun energinya, ketika ditembakkan ke materi, radiasi cahaya merah, kuning, jingga, dan hijau itu tidak bisa membuat ikatan baru dari materi yang terkena radiasi cahaya mereka. Kalaupun misalnya ada perubahan yang terjadi, efek dari radiasi cahaya merah sampai hijau itu, perubahan itu akan terjadi secara pelan-pelan, bertahap, dan konsisten. Ini yang disebut dengan sistem default yang saya maksud. Bahwa hukum alam, perubahan, entropi, itu adalah kepastian yang harus dialami semesta materi. Manusia lahir, tumbuh, kembang, menua, kemudian mati. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Tumbuh, kembang, berubah, berbuah, kemudian layu dan mati. Sama halnya dengan semesta kita ini. Ledakan Big Bang meluas, kemudian satu sama lain itu saling mendekat atau menjauh, absorpsi, emisi, dan pada akhirnya hancur. Sekali lagi, perubahan yang bertahap, pelan-pelan, dan konsisten ini disebut sebagai sistem default semesta. Di sisi lain, kita mengenal dengan konsep sistem custom. Ya, walaupun memang sistem ini atau konsep ini sangat kontroversial ketika Stephen Hawking menjelaskan itu di bukunya tentang teori string. Sistem custom ini diibaratkan ketika radiasi spektrum cahaya itu ditembakkan ke suatu materi, maka absorpsi atau penyerapan energi pada elektron atau ikatan elektron dalam materi itu akan mengubah susunan struktur elektron atau partikel tersebut secara tiba-tiba, dan seakan-akan itu merusak sistem default yang sebenarnya sedang terjadi secara perlahan, bertahap, dan konsisten dari materi tersebut. Dan ketika sistem custom ini dicontohkan atau diibaratkan dari spektrum cahaya biru yang ditembakkan, kemudian radiasinya mengenai materi, dan materi ini berubah ikatannya, berubah strukturnya secara tiba-tiba, ini akan menjadi sistem custom yang memiliki dunia materi yang sangat berbeda aktivitasnya dari struktur partikel elektron dengan sistem default manapun. Dan tentu saja ini sudah berkali-kali dieksperimentasi dengan contoh sederhana seperti video ini. Lalu apa hubungannya dengan fenomena kelahiran Nabi Isa? Kita kembali ke video ini.
bahwa segala sesuatu di semesta ini itu hanyalah simbol. Itu adalah tanda, ayat, bahasa-bahasa sederhana untuk menjelaskan realitas dunia di atas dunia materi ini yang lebih rumit dan tidak masuk akal. Salah satunya itu adalah simbol ketika radiasi cahaya biru itu ditembakkan ke susunan struktur elektron dalam suatu materi dengan sistem default. Penjelasan tadi secara singkat menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana cahaya spektrum biru itu radiasinya mengubah evolusi semesta dengan memperbaharui ikatan atau tarian elektron yang baru setelah terkena radiasi tersebut. Selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan nomor 2. Bisakah variasi interaksi antara elektron dengan radiasi cahaya spektrum biru itu disebabkan oleh modifikasi sistem default tadi menghasilkan materi custom tanda kutip dengan sifat yang sama sekali berbeda dari materi-materi lain di dalam sistem default? Jawabannya, jika kita melihat fenomena-fenomena aneh dari mukjizat para nabi yang kita baca ya dalam literatur kitab suci semua agama, kisah-kisah aneh tersebut, dan saya contohkan misalnya Nabi Musa ketika membelah lautan, atau Nabi Yusa yang menghentikan laju matahari, dan dengan itu juga rotasi bumi mungkin berhenti juga kan, atau Nabi Ibrahim yang kebal dari kobaran api, dan tentu saja Nabi Isa dengan semua mukjizatnya yang aneh tanda kutip. Jawabannya adalah iya, bisa. Secara aksiologis, kisah-kisah tersebut adalah bukti empiris, walaupun sangat sulit untuk dibuktikan dengan metodologi sains modern ke belakang ya. Makanya kita mencari formulasi baru untuk bisa menyentuh fenomena-fenomena seperti itu. Sekali lagi, semua itu adalah simbol, adalah tanda ketika radiasi cahaya biru mengenai struktur susunan elektron default yang pada akhirnya mengubah sifat partikel default ke custom. Dalam konteks imajinasi ya, ini keluar dari hal-hal teoritis atau model-model pendekatan sains fisika kuantum tadi. Secara imajinasi, kita bayangkan jikapun benar ada penduduk di spektrum cahaya biru yang disimbolkan dengan spektrum cahaya biru, kemudian dia menyentuh tanda kutip ikatan elektron dari materi Bunda Maryam, kemudian radiasi cahaya biru itu mengubah susunan partikel materi Bunda Maryam yang tadinya default seperti manusia lain pada umumnya menjadi custom. Jika diibaratkan, cahaya biru itu ditembakkan ke tarian elektron, kita sebut saja ya, kita anggap saja pengibaratan, sekali lagi pengibaratan susunan elektron materi Bunda Maryam, kemudian terjadilah ikatan baru, tarian baru tanda kutip, yang absorpsi atau penyerapan energi dari cahaya biru itu yang mengenai cahaya jiwa Bunda Maryam ini menjadikan ikatan atau tarian elektron materi Bunda Maryam ke sistem custom. Ini secara imajinatif, sekali lagi ya, secara imajinatif atau mungkin lebih dekatnya ke ilusi ya. Kelahiran Nabi Isa betul ada, tapi belum tentu seperti itu penjelasannya. Ini yang menjadikan lahirnya Nabi Isa termasuk hidup beliau selama beliau menjalani kehidupan itu sangat aneh dan tidak masuk akal, sekalipun kita menggunakan model-model atau pendekatan yang ada dalam sains terbaru saat ini. Jikapun imajinasi ini mungkin, pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara mendeteksi atau mengukur itu, dan apa yang menjadikan penduduk dari spektrum cahaya biru itu, jika memang ada, mengalami ikatan dengan cahaya jiwa Bunda Maryam yang menjadikan partikel elektron materi Bunda Maryam itu berubah dari sistem default ke sistem custom yang sangat berbeda, menyalahi hukum alam tanda kutip.
tidak seperti wanita-wanita lain pada umumnya. Jawabannya apa? Apakah saya sudah memiliki jawaban itu? Ya tentu saja belum. Kalaupun saya punya jawaban tentang itu, maka berarti saya sudah memiliki formulasi untuk setidaknya membuat semacam eksperimentasi untuk mengukur atau mendeteksi bersinggungannya penduduk dari spektrum cahaya biru dengan cahaya jiwa kita sebagai manusia. Ya, kita akan lanjut di video yang lain ya.